Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we'll discuss about culture and society. So because our course is about English cultural background, it means you have to recognize what is culture in the context of society. So the culture, in definition, is the way that non-material objects like thoughts, action, language, and value come together with material object to form a way of life. Sehingga pembicaraan kita fokus terhadap bagaimana ide dan pemikiran tindakan kita serta tata cara kita berbahasa kemudian membentuk bagaimana kita berperilaku di kehidupan ini. Perlu diingat bahwa sepanjang perkuliahan ini ada 3 hal yang menjadi fokus utama, yakni simbol, values, and beliefs and norms. Jadi simbol, nilai di masyarakat, belief, apa yang dipercaya, dan norma. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai 3 hal yang tadi saya sebutkan, ada satu video YouTube yang sudah saya lampirkan dalam halaman e-learning. Saya mohon kalian untuk benar-benar mencermatinya sehingga ketika kita menganalisa nanti dalam English Culture Background, kalian tidak akan kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicermati. Budaya secara umum adalah kualitas atau atribut sesuatu yang menempel pada karakteristik pada setiap manusia. Atribut dan karakteristik ini kalau dalam budaya kita secara umum biasanya ditandai dengan bahasa, bisa ditandai dengan warna kulit, teritori atau asal daerah, bahasa tentunya, dan beberapa aspek lain dari kehidupan, bisa masakan, bisa baju yang termasuk di dalam simbol, dan beberapa hal lain yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dianggap sebagai makrosistem karena dia adalah hal yang paling mendasar yang kemudian menjadi basis terhadap bagaimana kita hidup, apa yang kita pandangi menjadi benar, apa yang kita lakukan dianggap bisa diterima, dan apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Sehingga budaya ini yang terlahir dari masyarakat dan dikembangkan dalam masyarakat biasanya kemudian juga meliputi manners, ya, tingkah laku, akhlak, moralitas, alat, tools itu adalah karya teknologi yang dihasilkan dan cara kalian menjalani kehidupan. Contoh yang paling jelas misalnya bagaimana kalian makan, apakah makan di bawah, makan pakai tangan, makan pakai sendok, dan sebagainya. Teknik how to use the tools. Society di sini adalah sekelompok orang yang kemudian hidup bersama dan bekerja sama. Dalam konteks kuliah kita, maka a group of people ini bisa kemudian dikembangkan menjadi negara. Yaitu bisa orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, orang Indonesia, berdasarkan teritorinya. Sehingga kemudian budaya yang kita bahas adalah bagaimana budaya tersebut applied atau digunakan dalam kelompok masyarakat yang kita tuju, yakni negara-negara tersebut. Sehingga kita akan melihat simbol, values, belief, norms di negara-negara yang kita bahas. Sehingga apa yang membedakan, mengapa mereka berbeda, atau apakah yang sama dari masing-masing negara yang akan kita bahas. Once again, culture is a whole things from knowledge, belief, art, and morality, custom, what you do in everyday life, but it also includes high arts, for example, opera or paintings or laws or anything that revolves in human life. Sekali lagi, yang kita lihat nanti akan sangat kompleks, mulai dari hal yang kecil yang terjadi di sehari-hari atau terkait dengan hal-hal yang lebih besar dengan konsep keindahan, konsep seni, atau hal-hal yang lain yang membedakan kita dengan manusia di kelompok yang lain. Culture is a group phenomenon, and it evolve from the interaction with others. A person belief, behavior become part of the culture that it externalize and objectified. Contohnya misalnya
Dalam budaya kita, keluar rumah kita harus berpakaian sopan, tidak boleh mengumbar aurat dalam Islam, atau tidak boleh expose too much skins in our daily life. Tetapi di Barat misalnya, maka externalize dari belief itu, mereka ke pantai dengan pakaian yang sangat terbuka misalnya, atau bahkan beberapa daerah sangat normal melihat orang-orang berpakaian sangat minim. Nah, itu adalah bagian yang externalized. Sedangkan konsep yang ada dalam pikiran adalah apakah hal ini boleh dilakukan atau dilakukan. Apakah kita bisa menunjukkan bagian dari tubuh kita atau tidak. Itu adalah belief. Bentuknya bagaimana kita menunjukkan tersebut. Nah, dari mana manusia kemudian berawal untuk mempelajari budaya? Maka yang pertama berasal dari keluarga. Keluarga merupakan sebuah bentuk variabel yang penting untuk transmitting the culture. Ini tidak hanya terjadi dalam budaya di dalam negara kita atau di dalam konteks budaya kita, tetapi juga di luar negeri. Yang selanjutnya adalah education. Maka semakin bagus pendidikan seseorang, semakin bagus maka keberbudayaan seseorang. Semakin orang tidak sekolah, memiliki keluarga yang kurang berpendidikan, maka cultural transmission-nya menjadi kurang baik. Hal ini jika banyak terjadi, maka akan menjadi budaya yang kemudian berevolusi bahwa semua orang melakukannya. Jika kemudian seluruh bangsa memiliki pendidikan yang bagus, maka budaya di sebuah negara akan juga menjadi bagus. Dalam konteks ini yang dimaksudkan bahwa akan ada sebuah kelompok yang menjadi penjaga dari budaya, yang disebut sebagai organisasi. Kita misalnya di dalam daerah kita ada organisasi keberagamaan, keagamaan yang kemudian menjadi the goalkeeper dari bagaimana kita hidup beragama yang baik dan benar di sistem masyarakat. Kita juga punya bagaimana perkumpulan warga untuk mendisiplinkan atau menjadi pengawas terhadap keberlaksanaan sosial sistem. Society juga kemudian punya agen-agen yang kemudian menjadi figur sebagai gambaran terhadap budaya yang baik. Biasanya agen-agen tersebut, jika mereka punya economic status, artinya semakin tinggi economic status seorang, maka dia akan menjadi simbol dari budaya. Social status, semakin tinggi mereka memiliki pengaruh terhadap orang-orang sekitarnya, dia juga akan menjadi figur dalam budaya, atau dia punya political power. Dari tiga aspek ini yang dimaksudkan berarti bahwa untuk melihat bagaimana gambaran sebuah masyarakat, maka kita perlu melihat simbol-simbol penjaga budaya di masing-masing konteks. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling punya jabatan tinggi. Maka itu adalah gambaran terhadap bagaimana orang berbudaya dan di sebuah lokasi. Yang dimaksud dengan social class, kita selalu punya leader group, ya, group leader yang kemudian menjadi simbol dari sebuah kumpulan masyarakat yang akhirnya anggotanya akan punya namanya consciousness part of member. Jadi mereka akan semakin solid, mereka akan melihat dia sebagai simbol-simbol. Misalnya dalam masyarakat kita biasanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik yang kemudian kita akan merasa ikut menjadi anggota dari kelompok atau pemimpin-pemimpin tersebut. Sehingga ketika mereka mendapatkan peran tersebut yang didapatkan dari tiga status yang sudah saya sebutkan, kemudian mereka akan dilihat pada tiga aspek ini. Tiga aspek inilah yang kemudian menjadi standar mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberbudayaan yang baik dan benar. Role dan expectation ini kemudian sudah ditentukan oleh budaya secara yang sudah disepakati dalam dalam konteks budaya tersebut. Misalnya orang Jawa, maka kalau namanya priai, tingkah lakunya, cara makannya, cara menyapa orangnya, cara ngomongnya, bahasa yang digunakan, dan segala tindakannya dalam keluarga akan menjadi expected culture. Jadi apa yang diharapkan dari mereka sebagai simbol-simbol kebudayaan setempat. Sehingga
Sehingga sebagai bagian dari masyarakat, kita akan punya harapan mengenai bagaimana harus berperilaku, harus mencocokkan diri terhadap nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sambil melihat contoh dari orang-orang yang ada tersebut. Nah, baik, yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kali ini bahwa budaya di mana mereka adalah budaya yang sedang kita bahas meliputi simbol, value, beliefs, and norms menjadi basic komponen yang harus kita perhatikan dalam melakukan kajian di cross cultural understanding. Begitu juga objek material seperti bentuk rumah, ya, itu kan bagian dari produk budaya, gedung, rumah, buku, simbol yang ada dalam sekitaran mereka, termasuk apa yang dianggap benar, apa yang dianggap salah, sains itu ya, termasuk sains. Kemudian values, norms adalah hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan dalam menganalisis perbedaan budaya dari satu budaya ke budaya yang lain. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, di video kali ini. Saya harapkan kalian bisa membaca buku yang telah saya berikan dan bisa kemudian berdiskusi jika ada hal yang kurang jelas. Saya ada di kontak WA. Nampaknya kita tidak punya grup dan itu tidak apa-apa. So just in case you need to make things clear about the topics, just contact me. Don't be hesitant. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.